Selamat pagi, semangat pagi generasi pembelajar. Jika ada sebuah peristiwa, mahasiswa perlu memberikan respon positif daripada memberikan respon negatif. Respon positif tersebut sebaiknya berupa sebuah bahasa cinta atau respon bahasa kasih sayang. Mahasiswa Prodi Agribisnis Angkatan 2025, Fakultas Pertanian Universitas Lampung, memberikan sebuah contoh mozaik bahasa kasih sayang. Generasi pembelajar, students today, leaders tomorrow. Halo, perkenalkan nama saya Abel Meilani dengan NPM 2414131078. Di sini saya telah membuat video bahasa kasih sayang dengan skenario seorang mahasiswa yang tidak membantu dalam tugas kelompok. Kritik, gimana mau selesai kalau kamu cuma duduk-duduk doang gak ngapa-ngapain? Nyinyir, wah enak banget ya tinggal nulis nama doang tapi gak bantu apa-apa. Fitnah, kayaknya dia cuma pura-pura sibuk aja deh. Padahal hasilnya nggak ngapa-ngapain. Benci, males banget deh sama orang yang maunya enak doang, tapi dia kerja aja enggak. Kasih sayang, udahlah, aku yakin kalau dia mau berubah, pasti bisa jadi lebih baik dan lebih bertanggung jawab sama tugasnya. Terima kasih. Halo, nama saya Abimanyu Rifki Dermawan dengan NPM 2414131009. Saya telah membuat bahasa kasih sayang dengan skenario seorang pria yang selalu gagal dalam percintaan. Dimulai dari kalimat kritik, seharusnya dia memperbaiki diri terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain. Kalimat nyinyir, lain kali kalau mencintai seseorang harus punya uang yang banyak dulu dong. Kalimat fitnah, sepertinya dia sering mempermainkan wanita sehingga dia selalu gagal dalam percintaan. Kalimat benci, bagaimana bisa dia berhasil dalam percintaan kalau wajahnya seperti orang hutan. Yang terakhir kalimat kasih sayang, dia pasti bisa berhasil dalam percintaan. Mungkin sekarang bukan waktunya. Terima kasih, sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NPM 2454131007. Di sini saya sudah membuat bahasa kasih sayang dengan tema seseorang benci kepada pemimpin karena kebijakan yang diterapkan di negaranya. Yang pertama ada kalimat kritik. Sebaiknya kebijakan ini dievaluasi ulang karena merugikan masyarakat. Yang kedua, nyinyir. Udah tahu kebijakan ini bikin susah, masih aja diterapkan. Selanjutnya ada fitnah. Pasti pemimpin ini sengaja bikin kebijakan untuk kepentingan pribadi. Lalu ada kalimat benci. Biarkan saja, biar dia digulingkan dari jabatannya. Lalu ada kalimat cinta atau kalimat kasih sayang. Semoga ada perubahan yang lebih baik di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya Abilta Vanessa dengan NPM 2414131024. Di sini saya akan membacakan kalimat tentang kasih sayang berjudul Seorang Mahasiswa yang Rajin Membaca Buku. Kritik. Rajin membaca itu baik, tapi jangan sampai jadi kaku. Ilmu dari buku harusnya dipraktikkan, bukan cuma jadi hiasan di kepala. Nyinyir. Dia rajin membaca buku, tapi kayaknya cuma buat gaya-gayaan. Soalnya waktu ditanya isinya, otaknya langsung blank. Fitnah. Katanya rajin baca buku, padahal mungkin cari contekan biar bisa pamer pinter di depan dosen. Benci. Dasar kutu buku, hidupmu cuma berputar di buku, sampai-sampai gak punya teman. Percuma baca banyak, tetap saja jadi orang menyebalkan. Kasih sayang. Aku salut melihat semangatmu, jangan sampai kelelahan ya. Aku suka cara kamu menghargai setiap ilmu dari buku. Perkenalkan, nama saya Dinda Mengsari dengan NPM 2414131081. Bahasa kasih sayang dengan judul mahasiswa yang terpilih menjadi ketua organisasi di kampus. Yang pertama, kritik. Semoga dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan gak cuma sekedar gengsi jadi ketua. 2. Nyinyir. Wah, akhirnya dia jadi ketua juga ya. Pasti senang banget tuh dapat jabatan tinggi. 3. Fitnah. Bisa jadi dia jadi ketua bukan karena kemampuan, tapi karena banyak koneksi aja. 4. Benci. Kenapa harus dia sih yang jadi ketua, padahal masih banyak yang lebih pantas. 5. Cinta. Selamat ya, aku yakin kamu bisa jadi pemimpin yang baik. Halo semua, perkenalkan nama saya Didia Kalista Putri Nunyai dengan NPM 2414131030. Di sini saya akan membacakan beberapa kalimat dengan tema mahasiswa yang selalu makan di kantin tanpa bayar dulu. Menggunakan bahasa kritik,
bahasa nyinyir, bahasa fitnah, bahasa benci, dan bahasa kasih sayang. Kalimat yang pertama menggunakan bahasa kritik. Kalau memang harus bayar belakangan, lebih baik izin dulu ke ibu kantin supaya nggak dianggap ngutang terus. Yang kedua menggunakan bahasa nyinyir. Enak banget ya tiap hari makan di kantin tapi bayarnya nanti-nanti. Kalau gitu aku juga mau coba deh. Yang ketiga menggunakan bahasa fitnah. Jangan-jangan dia sengaja nggak bayar dulu karena tahu ibu kantin baik dan nggak bakal nagih terus. Yang keempat menggunakan bahasa benci. Bikin kesel deh, tiap hari makan enak tapi bayarnya entah kapan. Kasihan ibu kantin kalau terus-terusan begini. Dan yang terakhir menggunakan bahasa kasih sayang. Kalau memang lagi ada masalah keuangan, mungkin bisa cari solusi lain biar nggak terus-terusan nunda bayar makan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Alfa Dinar Wibisono dengan NPM 2414131036. Di sini saya sudah membuat kata-kata bahasa cinta, bahasa kasih sayang dengan tema karena telat makan pria itu menderita asam lambung. 1. Kritik. Jaga pola makan ya, biar lambungnya nggak protes lagi. Kesehatan itu penting. Yang kedua nyinyir. Wah, gara-gara telat makan aja bisa sakit, padahal udah sering diingatkan ya. Ketiga fitnah. Katanya sih gara-gara telat makan, tapi siapa tahu sebenarnya karena kebanyakan minum kopi tiap hari. Selanjutnya benci. Selalu telat makan, terus salahin asam lambung, bukannya lebih disiplin, malah nyusahin diri sendiri. Yang terakhir cinta. Kasian banget dia, pasti sakitnya nggak enak. Semoga cepat sembuh dan lebih jaga pola makan ya. Saya Aldila Mutiara Sani dengan NPM 2414131033. Di sini saya telah membuat bahasa cinta atau bahasa kasih sayang dengan tema seorang mahasiswa yang suka berjajan. Bahasa kritik, mahasiswa sebaiknya mengatur pengeluarannya dengan bijak agar tidak boros dan tetap bisa memenuhi kebutuhan utama. Bahasa nyinyir, udah tahu anak kos kok masih suka jajan terus, nanti akhir bulan ngeluh nggak punya uang. Bahasa fitnah, pasti mahasiswa ini boros karena dia sering minta uang tambahan dari orang tuanya. Bahasa benci, dasar mahasiswa nggak bisa ngatur uang, sukanya cuma ngabisin duit buat jajan tanpa mikirin yang lebih penting. Bahasa kasih sayang, semoga mahasiswa ini tetap bisa menikmati jajanan favoritnya tanpa mengganggu keuangan dan kesehatannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aralita Florencia Putri dengan NPM 2414131087. Di sini saya akan membacakan bahasa kasih sayang yang bertemakan seorang mahasiswa yang sering ikut demo. Bahasa kritik. Wah, bagus sih kamu ikut demo, tapi coba jalani lagi isi tuntutannya biar makin mantap. Bahasa nyinyir. Halah, teriak-teriak di jalan doang, tapi tugas kuliah sendiri sering keteteran. Bahasa fitnah. Aku yakin banget dia cuma ikut demo biar kelihatan keren, padahal belum tentu ngerti apa yang diperjuangkan. Bahasa benci. Udah deh, mahasiswa kayak dia cuma bikin ribut doang, gak ada perubahan nyata. Bahasa cinta. Wah, salut banget sama dia, berani bersuara dan benar-benar peduli sama isu sosial. Saya Moses Guzalba dengan NPM 2414131099. Saya akan membuat video bahasa kasih sayang dengan skenario seorang mahasiswa yang sering terjatuh karena terselandung. Pertama, bahasa nyinyir. Aduh, mahasiswa kok jalannya kayak anak kecil belajar jalan, tiap hari jatuh mulu. Benci, bosan banget lihat dia jatuh terus, malu-maluin. Kayaknya lebih baik dia kuliah online aja biar gak bikin orang risih. Fitnah, pasti dia sengaja jatuh biar diperhatiin dosen atau minta dikasihani teman-teman. Dasar cari simpati. Kritik, mungkin dia perlu lebih berhati-hati saat berjalan atau bisa pakai sepatu nyaman. Bisa juga latihan keseimbangan biar gak sering jatuh. Bahasa kasih sayang, kamu gak apa-apa, kayaknya kamu butuh pegangan biar gak jatuh lagi. Aku temenin ya supaya lebih aman. Perkenalkan, nama saya Daniel dengan NPM 2414131075. Di sini saya telah membuat bahasa kasih sayang dengan skenario teman kos yang sering sakit. Dimulai dari kalimat kritik. Kamu sering banget sakit akhir-akhir ini, mungkin harus lebih serius jaga pola makan dan istirahat. Kalimat nyinyir. Sakit lagi, kamu tuh kayaknya lebih sering sakit daripada sehat deh. Kalimat benci. Kenapa sih tiap minggu harus sakit, rasanya capek deh selalu repot ngurusin kamu. Kalimat fitnah. Palingan dia cuma pura-pura sakit karena males pergi kuliah, soalnya pas jalan-jalan dia sehat-sehat saja. Kalimat kasih sayang, aku harap kamu cepat sembuh, jangan ragu untuk minta tolong kalau kamu butuh sesuatu. Kita semua di sini buat kamu. Perkenalkan, saya Daniel Arifin. Di sini saya akan membuat video bahasa kasih sayang dengan skenario seorang anak yang bau mulut.
Bahasa kritik. Nak, sikat gigi dulu sebelum bicara. Bau mulutmu mengganggu. Nyinyir. Wah, napasnya kayak sampah basi. Tapi santai aja ya. Fitnah. Dia nih nggak pernah sikat gigi, makanya semua orang menjauh. Benci. Jangan dekat-dekat aku. Bau mulutmu bikin mual. Kasih sayang. Sayang, yuk sikat gigi biar mulutmu harum lagi. Nanti aku beliin pasta gigi kesukaanmu. Sekian video dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewa Bagus Ayadharma dengan NPM 2414131027 dari kelas Agribisnis C. Saya telah membuat skenario dan bahasa kasih sayangnya, yaitu 1. Kritik. Dia sering tawuran tanpa peduli akan risiko yang ditanggungnya sendiri. 2. Nyinyir. Katanya jagoan, tapi cuma berani di kerumunan. Fitnah. Dia bukan cuma ikut tawuran, tapi pasti jadi provokatornya. Benci. Dia pembuat onar yang hidupnya cuma bisa bikin masalah. Akhir cinta, di balik sikapnya yang keras, dia sebenarnya hanya kehilangan arah. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya Dinda Rasya Amanda dengan NPM 2414131018. Di sini saya telah membuat kalimat kasih sayang dengan skenario seorang remaja wanita yang suka menonton drama Korea. Kalimat kritik, terlalu sering menonton drama Korea membuatnya begadang setiap malam, padahal kesehatan itu penting. Kalimat nyinyir, duh hidupnya kayak nggak ada tujuan lain selain nonton drama Korea dan halu jadi pacarnya opa-opa Korea. Kalimat fitnah, katanya dia sampai mengorbankan uang jajannya hanya untuk berlangganan aplikasi streaming drama Korea. Kalimat benci, aku muak melihat dia terus-terusan membicarakan drama Korea seolah itu lebih penting dari dunia nyata. Kalimat kasih sayang, aku tahu dia suka drama Korea, jadi aku sering membelikan camilan favoritnya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Esther Marbun dengan NPM 2414131084. Di sini saya akan membacakan kalimat dengan skenario seorang teman yang selalu pacaran. Kalimat kritik, tidak masalah jika sering bersama pasangan, tetapi jangan melupakan teman. Kalimat nyinyir, saat butuh teman curhat, dia datang, namun ketika diajak berkumpul, selalu sibuk dengan pasangannya. Kalimat fitnah, sepertinya dia hanya menghindar agar tidak perlu meluangkan waktu untuk teman. Kalimat benci, melelahkan berteman dengan seseorang yang hanya datang saat membutuhkan. Kalimat kasih sayang, kami memahami bahwa hubungan itu penting, tetapi semoga tetap ada waktu untuk teman. Izin memperkenalkan diri, nama Hussein dengan NPM 2454131010. Satu semester nggak pernah kelihatan di kelas. Sayang banget kalau cuma sekedar daftar tapi nggak dimanfaatkan buat belajar. Hebat juga ya bisa kuliah tanpa hadir sekalipun. Mungkin ini yang namanya ilmu teleportasi. Langsung muncul pas ujian. Dengar-dengar sih dia nggak pernah masuk kelas karena lagi fokus proyek besar. Jadi ketua geng rebahan nasional. Aneh deh. Yang rajin kuliah pusing ngerjain tugas, tapi yang gak pernah datang malah santai-santai. Dunia memang gak adil. Walaupun kamu gak pernah muncul di kelas, aku tetap berharap suatu hari kita bisa duduk bareng dan belajar bersama. Saya Farel Muhammad Rizaldi dengan NPM 2414131045. Di sini saya telah membuat bahasa kasih sayang dengan tema seorang mahasiswa telat membayar UKT pada semester ini. Yang pertama, kalimat kritik. Kamu sebaiknya jangan terus-menerus telat membayar UKT karena bisa merugikan dirimu sendiri. Selanjutnya, kalimat nyinyir. Wah, telat bayar UKT lagi, sibuk banget ya, sampai nggak sempat bayar tepat waktu. Kalimat fitnah. Dia pasti sengaja telat bayar UKT karena uangnya habis buat nongkrong sama teman-teman. Kalimat benci. Telat bayar UKT terus ya. Emang dari dulu kayaknya nggak peduli sama kewajiban kampus. Kalimat kasih sayang, kamu nggak apa-apa. Kalau ada kesulitan bayar UKT, bilang saja, mungkin bisa cari solusi bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Harjaya Kusuma dengan NPM 2414131003. Di sini saya sudah membuat bahasa kasih sayang dengan tema seorang anak yang sedang melukis. Yang pertama ada kalimat kritik, seharusnya warna-warnanya lebih dipadukan agar terlihat lebih hidup. Selanjutnya ada nyinyir, gambarnya masih besar, tapi tidak ada detailnya sama sekali. Yang ketiga ada fitnah, dia pasti hanya menjiplak gambar orang lain, tidak kreatif. Yang keempat ada benci, dia tidak berbakat melukis, hasilnya selalu berantakan. Dan yang terakhir ada kalimat cinta, lukisannya sangat indah, penuh dengan emosi dan makna. Izin memperkenalkan diri, nama saya Harjaya Kusuma dengan NPM 2414131003.
Di sini saya sudah membuat bahasa kasih sayang dengan tema seorang anak yang sedang melukis. Yang pertama ada kalimat kritik, seharusnya warna-warnanya lebih dipadukan agar terlihat lebih hidup. Selanjutnya ada nyinyir, gambarnya sih besar, tapi tidak ada detailnya sama sekali. Yang ketiga ada fitnah, dia pasti hanya menjiplak gambar orang lain, tidak kreatif. Yang keempat ada benci, dia tidak berbakat melukis, hasilnya selalu berantakan. Dan yang terakhir ada kalimat cinta, lukisannya sangat indah, penuh dengan emosi dan makna. Halo, nama saya Ita Putri Nasri dengan NPM 2414131006. Di sini saya akan membacakan beberapa kalimat dengan skenario seorang teman yang sering menghilang saat dibutuhkan. Kalimat kritik. Kalau memang nggak bisa bantu, setidaknya kasih tahu dulu biar kita nggak nungguin. Kalimat nyinyir. Giliran butuh bantuan, dia datang. Giliran kita butuh dia, malah hilang mbak di telan bumi. Kalimat fitnah. Kayaknya dia tuh cuma pura-pura sibuk aja biar nggak disuruh bantuin. Kalimat benci. Aku capek sama orang yang cuma ingat kita saat butuh doang, mending gak usah temenan. Kalimat kasih sayang. Aku ngerti mungkin kamu ada masalah sendiri, tapi kalau bisa kasih kabar biar kami gak salah paham. Sekian, terima kasih. Saya M. Habib Ghazali dengan NPM 2414131042. Di sini saya telah membuat kata-kata kasih sayang dengan tema seorang mahasiswa yang selalu datang terlambat ke kelas. Yang pertama ada kalimat kritik. Sebagai mahasiswa sebaiknya kamu lebih disiplin waktu agar tidak selalu terlambat ke kelas. Kemudian kalimat nyinyir. Wah, hebat ya, tiap hari masuk kelas udah setengah jalan tapi tetap santai. Kalimat fitnah, dia tuh sengaja telat biar dikira anak sibuk, padahal mah cuman males bangun pagi aja. Kalimat benci, orang kayak dia nggak tahu diri, datang telat terus, bikin ribet orang lain. Kalimat kasih sayang, ayo coba perbaiki jam tidur agar bisa datang tepat waktu. Aku percaya kamu bisa lebih disiplin. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya M. Andika Pratama dengan NPM 2414131066 dengan skenario seorang mahasiswa yang selalu berhemat dengan makan nasi kecap. Yang pertama, kalimat kritik. Seharusnya dia mencoba variasi makanan agar kebutuhan gizinya terpenuhi, bukan hanya mengandalkan nasi kecap. Yang kedua, lain kali kalau mau berhemat, coba deh masak sendiri. Jangan selalu andalkan nasi kecap yang itu saja. Yang ketiga, kalimat fitnah. Konon katanya, dia sengaja memilih nasi kecap agar bisa mengelak dari biaya makan yang lebih mahal. Padahal pilihan lain jauh lebih menarik. Yang keempat, kalimat benci. Bagaimana bisa dia menganggap dirinya cerdas kalau hanya puas dengan makan nasi kecap setiap hari, seolah tidak tahu rasa makanan yang lain. Yang terakhir, kalimat kasih sayang. Semoga dia suatu hari menemukan keseimbangan antara berhemat dan menikmati variasi kuliner yang menyehatkan dan memuaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mauli Nabila dengan NPM 2454131017. Di sini saya sudah membuat video bahasa kasih sayang dengan tema seorang mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas. Yang pertama ada bahasa kritik. Kamu bilang mau sukses, tapi tugas aja nggak pernah dikerjain. Gimana mau maju? Yang kedua ada nyinyir. Hidupnya damai banget ya, tugas nggak dikerjain, nilai tetap berharap tinggi. Yang ketiga ada fitnah. Kabarnya si W selalu nggak ngerjain tugas karena tinggal nyogok dosen di akhir semester. Yang keempat ada benci. Kesel banget sama orang yang cuma numpang nama di tugas kelompok tapi nggak ngapa-ngapain. Yang kelima ada bahasa kasih sayang. Aku tahu kamu lagi malas atau kesulitan, tapi ayolah, aku bisa bantuin kalau kamu butuh. Halo, perkenalkan saya Mawar Florentina dengan NPM 2414131054. Di sini saya telah membuat bahasa cinta atau bahasa kasih sayang dengan tema seorang mahasiswa yang selalu menunda tugas hingga deadline. Kritik. Coba deh mulai nyicil tugas biar nggak panik pas deadline. Nyinyir, udah biasa ngerjain tugas kalau udah mepet baru panik. Fitnah, pasti dia ngandalin contekan makanya santai terus. Benci, udahlah biarin aja nanti juga susah sendiri. Cinta, yuk coba buat jadwal biar tugasnya nanti nggak numpuk di akhir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Alhamid dengan NPM 2414131090. Di sini saya ngambil skenario cerita tentang seseorang yang malas sholat. Bahasa kritik, udah azan, tapi kamu masih main HP terus, sholatnya kapan? Bahasa nyinyir, wah, kalau sholat serajin scroll HP, pasti udah jadi orang alim. Bahasa fitnah, dia sih sering bolos sholat, pasti urusan yang lain juga males-malesan. Bahasa benci,
Ah, sudahlah. Orang kayak gitu susah dinasehatin. Bahasa kasih sayang. Aku ngerti kok, kadang kita males. Tapi sholat itu buat kebaikan kita sendiri. Ayo, aku temenin. Di video kali ini, saya mengambil skenario dengan tema seorang gadis yang pemalu. Kalimat nyinyir, katanya perempuan pemalu, tapi kalau urusan kepo dan cari perhatian nomor 1. Kalimat benci, sok pemalu, padahal asalnya cuma mau cari simpati biar dikasihani. Kalimat fitnah, jangan tertipu, kelihatannya pemalu, tapi di belakang suka ngomporin orang. Kalimat kritik, menjadi pemalu itu wajar, tapi jangan sampai itu menghalangimu untuk berkembang dan bersuara. Kalimat kasih sayang, dia memang pemalu, tapi di balik sikapnya itu ada hati yang tulus dan penuh kebaikan. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nova Christine Siregar dengan NPM 2414131102. Di sini saya akan membacakan beberapa kalimat yang bertema orang yang selalu merasa dirinya tidak pernah cukup untuk siapapun. Yang pertama ada kalimat kritik, sepertinya dia terjebak dalam lingkaran ketidakpuasan diri, padahal sebenarnya dia punya banyak potensi. Yang kedua ada kalimat nyinyir, halah kurang-kurang terus, padahal orang lain mah udah bersyukur dengan apa yang dia punya. Yang ketiga ada kalimat fitnah, dia itu sengaja cari perhatian dengan bilang dirinya nggak cukup, padahal mah dia cuma mau dikasihani. Yang keempat kalimat benci, aku muak sama orang yang selalu merasa kurang, gak pernah bisa lihat sisi positif dari dirinya sendiri. Yang terakhir ada kalimat kasih sayang, aku tahu kamu merasa tidak cukup, tapi kamu harus ingat bahwa kamu berharga dan dicintai apa adanya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novel Ridho Bramasta dengan NPM 2414131012 dari kelas Agribisnis C. Di sini saya telah membuat bahasa cinta atau bahasa kasih sayang dengan tema seorang mahasiswa yang tidak pernah berpuasa saat kuliah. Kalimat kritik, sebagai mahasiswa mestinya dia punya kesadaran diri, setidaknya menghormati orang lain yang berpuasa, bukan malas enaknya sendiri. Kalimat nyinyir, gak pernah puasa tapi kalau ada buka bersama paling depan, emang spesies langka. Kalimat fitnah, dengar-dengar dia gak pernah puasa bukan karena lupa, tapi karena udah kebiasaan makan diam-diam di kantin waktu orang lain lagi lemas. Kalimat benci, orang kayak dia tuh cuma mikirin diri sendiri, gak peduli sama norma atau kebiasaan di sekitarnya, egois banget. Kalimat kasih sayang, mungkin dia punya alasan tersendiri kenapa gak puasa. Daripada menghakimi, lebih baik kita doakan saja yang terbaik untuknya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurjana dengan NPM 2414131048. Di sini saya akan membacakan beberapa kalimat dengan tema akibat telat makan, asam lambung kambuh lagi. Menggunakan bahasa kritik, bahasa nyinyir, bahasa fitnah, bahasa benci, dan bahasa cinta. Kalimat yang pertama menggunakan bahasa kritik. Jangan biasakan telat makan, nanti lambungmu semakin bermasalah. Yang kedua, menggunakan bahasa nyinyir. Sudah tahu asam lambung sering kambuh, tapi tetap saja telat makan. Yang ketiga, menggunakan bahasa fitnah. Katanya karena telat makan, tapi mungkin juga kebanyakan minum kopi. Yang keempat, menggunakan bahasa benci. Selalu telat makan, lalu menyalahkan asam lambung. Salah siapa? Dan yang terakhir, menggunakan bahasa cinta. Kasihan, pasti sakit. Semoga cepat sembuh dan lebih teratur makannya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurul Wahida dengan NPM 2414131039. Pada tugas bahasa Indonesia kali ini yaitu tugas video bahasa kasih sayang dengan tema seorang pria yang sering membuang sampah sembarangan. 1. Kalimat kritik. Sebagai manusia yang punya akal, seharusnya kamu tahu kalau membuang sampah sembarangan itu merugikan banyak orang. 2. Kalimat fitnah. Dia sengaja buang sampah sembarangan biar lingkungan jadi kotor dan bau, biar orang lain sengsara. 3. Kalimat nyinyir. Wah, keren banget ya tiap hari nyumbang sampah ke jalanan, mungkin lagi latihan jadi perusak lingkungan. 4. Kalimat benci. Aku benar-benar muak lihat orang yang nggak punya kesadaran seperti kamu. Sampah di mana-mana gara-gara kebiasaan jelekmu. Kalimat kasih sayang. Aku tahu mungkin kamu nggak sadar dampaknya, tapi aku harap kamu bisa mulai peduli sama lingkungan. Kalau kamu butuh tempat sampah, aku bantu cari. Halo, nama saya Raihan Ekedama dengan NPM 2414131015. Di sini saya akan membacakan bahasa kasih sayang dengan skenario seseorang yang selalu tidur di kelas. Kalimat kritik. Kamu nggak ngerasa rugi tidur terus saat yang lain berusaha paham pelajaran. Kalimat nyindir.
Lain kali bawa bantal sama selimut sekalian biar makin nyaman tidurnya. Kalimat fitnah. Sepertinya dia begadang tiap malam buat nonton film, makanya tidur terus di kelas. Kalimat benci. Kalau nggak serius belajar, mending nggak usah datang ke kampus. Kalimat cinta. Aku tahu kamu mungkin lagi capek banget, tapi coba istirahat cukup biar nggak ngantuk di kelas. Sekian, terima kasih. Bismillah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Farizal Irawan dengan NPM 2414131093. Di sini saya telah membuat kalimat bahasa kasih sayang yang mengusung tema seorang mahasiswa yang suka mencuri. Poin pertama, bahasa kritik. Mahasiswa seharusnya lebih menghargai barang milik orang lain dan tidak mengambil sesuatu tanpa izin agar tetap menjaga kepercayaan dan integritas diri. Poin yang kedua yaitu bahasa nyinyir. Wah, hebat ya. Setiap ada barang hilang, pasti aja ada di tangan dia. Kayaknya hobi koleksi barang orang lain nih. Poin ketiga, bahasa fitnah. Pasti dia suka mencuri karena keluarganya nggak mampu. Makanya dia ambil barang orang lain biar bisa hidup enak. Poin keempat, bahasa benci. Dasar mahasiswa nggak punya moral, nggak malu apa hidup dari hasil mencuri barang teman sendiri. Poin kelima, yaitu bahasa kasih sayang. Semoga mahasiswa ini bisa menyadari kesalahannya dan berubah menjadi pribadi yang jujur serta mendapatkan jalan rezeki yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raisya Lestari dengan NPM 2414131060. Jadi di sini saya akan membacakan kalimat kasih sayang dengan tema mahasiswa yang selalu ketinggalan info tugas karena jarang buka grup kelas. Yang pertama, kalimat kritik. Coba lebih aktif di grup kelas biar gak ketinggalan info penting. Yang kedua, kalimat nyinyir. Duh, tiap ada tugas pasti nanya, padahal infonya udah ada di grup dari kemarin. Yang ketiga, ada kalimat fitnah. Katanya sih gak tahu ada tugas, tapi siapa tahu sebenarnya cuman males buka grup. Yang keempat, ada kalimat benci. Udah tahu sering ketinggalan info, tapi tetep aja gak pernah cek grup. Yang terakhir, kalimat kasih sayang. Kasian juga sih, mungkin dia sibuk atau punya masalah lain. Semoga rajin ngecek grup ya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Riko Kaisal Putra, NPM 2414131072. Ini merupakan topik mahasiswa yang aktif berorganisasi. Berikut kalimat kritik. Sebagai mahasiswa, aktivitas organisasi itu penting, tapi jangan sampai kamu lupa dengan tugas. Nyinyir. Wah, si aktivis datang nih. Udah kayak menteri aja jadwalnya. Meeting terus. Kapan kuliahnya? Fitnah. Dia tuh aktif organisasi cuma buat cari perhatian dosen biar dapat nilai bagus tanpa usaha. Benci. Dasar mahasiswa sok sibuk. Kerjaannya cuma foto-foto pakai jas alma mater. Sok penting banget. Kasih, kamu keren bisa membagi waktu antara organisasi dan akademik. Memang tidak mudah, aku yakin kamu pasti bisa. Semangat ya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ummu Hanifah dengan NPM 2414131063. Pada tugas Bahasa Indonesia kali ini, saya mengambil skenario cerita tentang seorang gadis yang suka memberi makan kucing-kucing liar. Kalimat kritik. Sebaiknya kamu juga bantu steril kucingnya, jangan cuma kasih makan. Kalimat nyinyir, so baik banget, padahal kucingnya aja udah bosen. Kalimat fitnah, dia kasih makan kucing cuma biar kelihatan dermawan di depan orang. Kalimat benci, ngapain sih repot-repot ngurusin kucing liar, mending ngurus diri sendiri dulu. Kalimat cinta, aku suka lihat dia senyum waktu kucing-kucing itu datang nyamperin. Sekian dari saya, terima kasih. Hai, saya Rizka Syati Hairunisa dengan NPM 2454131013. Di sini saya akan membacakan kalimat cinta atau kasih sayang dengan judul seseorang yang selalu mencontek tugas temannya. Kalimat kritik. Masa masih aja nyontek tugas orang? Belajar dikit dong. Jangan cuma ngandelin usaha teman. Kalimat nyinyir. Wah, keren banget. Gak pernah ngerjain tugas sendiri, tapi nilainya selalu bagus. Lancar banget nyonteknya. Kalimat fitnah. Tahu nggak? Katanya dia suka nyontek tugas, pantesan nilainya tinggi terus. Kalimat benci. Kesel banget deh sama dia. Gak pernah usaha sendiri, malesin banget orang kayak gitu. Kalimat kasih sayang. Aku tahu kok kamu sebenarnya bisa kalau mau usaha sendiri.
Coba deh belajar dikit-dikit, pasti nanti bisa. Terima kasih. Saya Manita dengan NPM 2414131069 telah membuat beberapa kalimat kasih sayang yang berjudul Seorang Siswa yang Malas Mandi. Yang pertama, kritik. Kalau kamu malas mandi terus, tubuhmu bisa jadi sarang bakteri. Coba biasakan mandi biar tetap sehat dan segar. Yang kedua, nyinyir. Wah, gak heran kelas ini jadi bau aneh. Pasti ada yang malas mandi lagi ya. Yang ketiga, ada fitnah. Dengar-dengar sih, ada yang sampai dijauhi temannya gara-gara gak pernah mandi. Yang keempat, benci. Aku gak tahan sama orang yang malas mandi. Baunya mengganggu dan bikin gak nyaman. Yang kelima, ada cinta. Aku ingin kamu lebih rajin mandi biar selalu sehat dan percaya diri. Sekian dari saya, terima kasih. Hai, nama saya Rifari Akbar. Jadi kali ini saya akan membacakan kalimat cinta dan kasih sayang yang bertema fans timnas yang marah setelah timnas dibantai 5-1 oleh Australia. Yang kalimat pertama yaitu kalimat kritik. Main kayak gini kok mau main kepala dunia? Passing kacau, pertahanan bolong, serangan gak jelas, ini timnas atau tim Barkam. Kalimat kedua, kalimat ingat. Wah mantap, nambah pengalaman kebobolan 5 gol. Kita dikasih piala tim dengan mental baja setelah dibantai nih. Kalimat ketiga, kalimat fitnah. Pasti ada yang main sabun di balik kekalahan ini. Masa iya timnas segitu lemahnya? Jangan-jangan ada salah satu yang kalah. Kalimat keempat, kalimat benci. Udah capek dukung terus, tapi hasilnya selalu begini. Mending tim ini bubarin aja kalau nggak ada niat berkembang. Kalimat 5, kalimat sayang. Tetap semangat Garuda, kalian kalah hari ini, tapi jangan pernah menyerah. Dan tetap mendukung, asal kalian mau belajar dan bangkit. Sekian, terima kasih.